Assalamualaikum, selamat pagi. Saya berada di kandang sapi dari salah satu duta petani milenial kita yang ada di Kabupaten Berau. Ini ada di Kecamatan Sambaliung, tetangga dari Tanjung Redep. Ya, kita mau berkenalan, tanya-tanya sedikit tentang persapian dengan Mas Hafid. Oke. Ini jenis sapi ongol, warnanya putih-putih itu yang ada agak kemerah-merahan. Dan ini ada sapi Bali. Ternyata sapi Bali ini ada dua jenis. Yang pertama sapi Bali-Bali. Yang kedua sapi Bali, apa katanya tadi? Sapi Bali-Bali NTT. Ah, nggak tahu lah. Nanti kita tanya Mas Hafid saja. Wih, mantap nih. Hai Mbak. Mbak. Apa? Mau Meong. Mbak kan kambing. Hai Mo. Oh. Sapi. Hai. Gantengnya Wak. Say hello dulu. Oke, udah? Udah, sip. Baik, assalamualaikum. Kita sudah bersama dengan Mas Hafid, duta petani milenial Kalimantan Timur yang berada di Kabupaten Berau, dan beliau adalah peternak sapi. Pertanyaan pertama, Mas. Saat ini ada berapa ekor sapi yang sedang digemukkan? Sebelum sampai situ, ternyata Mas Hafid tidak hanya di bidang penggemukan saja, tetapi juga ada di pembibitan. Minta penjelasan sebentar, Mas. Kalau gemukan biasa kita sebut dengan fattening, itu sistemnya 4 bulan sekali. Jadi kita beli sapi yang kurus, kemudian kita pelihara dengan sistem pakan yang diperhatikan dengan baik, asupan karbohidratnya, proteinnya, energinya, serat kasarnya. Sedangkan kalau pembibitan atau breeding. Itu pengembangbiakan anakan sapi, memperbanyak bibit-bibit sapi. Berarti indukan dikasih buat beranak gitu? Iya, betul. Pembibitan. Berarti ada dua-duanya dijalankan ini? Dua-duanya dijalankan. Kalau pembibitan di sana isinya sapi betina semua, kalau penggemukan isinya sapi jantan semua. Terus kalau sapi betina itu dikawinkan gimana? Alami kita. Alami bawakan laki gitu? Ya, Kawinkan? ada satu jantan biasanya. Apa perbedaan Mas antara kawin alami dengan kawin suntik ya bahasanya ya? Ya, mungkin kalau kita juga pernah nyobain kawin suntik di Berau. Cuman mungkin karena jarak Berau dengan pusat inseminasi, pembuatan spermanya itu jauh, mungkin itu faktor banyak mempengaruhi tingkat keberhasilan di sini. Oh, benar. Gitu. Jadi lebih banyak kegagalannya. Misalnya mungkin akan berhasil tapi setelah 2 atau 3 kali inseminasi gitu. 2 kali penyuntikan, 2 atau 3 kali penyuntikan. Artinya kita mengalami kerugian 2 sampai 3 bulan menunggu. Oh iya benar. Itu. Jadi kalau alami lebih pasti. Kalau alami kan udah pasti karena sapi jantan udah tahu mana sapi yang akan lagi lagi. Otomatis dia akan Kawinnya yang itu. akan bunting di bulan waktunya dia bunting. Oke. Baik, berarti ini sudah mengambil semua jenis apalah namanya, pengemukan ya, breeding ya. Iya. Pertanyaan berikutnya, kalau kita memilih salah satu lah kemungkinan, kalau dua-duanya kan bagus nih, artinya aman dua-duanya. Kalau kita milih salah satunya, secara ekonomi, secara duit, itu lebih menguntungkan yang mana, breeding atau penggemukan? Dalam jangka panjang sebenarnya adalah breeding. Jangka panjang breeding. Ya, karena kalau kita lihat kan peningkatan harga bibit sapi tiap tahunnya mengalami peningkatan cukup signifikan, 5-10% per tahun gitu. Sedangkan kalau kita fokus di pembibitan, artinya kita menjual bibit yang harganya tiap tahun naik. Oke. Gitu. Sedangkan kalau harga sapi penggemukan kan ngikutin pasar. Mengikuti pasar. Ah, Tapi iya, untuk lagi di pasar. kecepatan jual lah bahasanya. Kecepatan jual sama kecepatannya, Sama, karena ya? orang selalu mencari bibit gitu. Sedangkan bibit ini susah dicari dan pembibitan itu jarang ada. Jadi sebenarnya lebih bagus di pembibitan Pembibitan. cuman
memang pembibitan ini memakan waktu yang banyak dan modal yang tinggi. Modalnya tinggi, Gitu. ilmu lagi. Ilmu, jadi kalau memang mau pembibitan, ibarat kata kita baru bisa berhasil di tahun ketiga atau tahun keempat. Oke, kalau penggemukan Kalau penggemukan 3 bulan kemudian bisa langsung untung, gitu ya. ya kan. Makanya kalau kami jangka panjangnya akan fokusnya di pembibitan, Oh, bukan gitu. di penggemukan. Hanya saja untuk membiayai pembibitan kami Di awal-awal. kita masukkan. Akhirnya kami melakukan penggemukan Iya, betul. untuk menutupi biaya Biaya. pembibitan. Oke. Berarti diawali dengan penggemukan dulu sampai ini, baru ke breeding atau Kita samaan aja? pembibitan dulu. Oh, malah pembibitan duluan ya. Oke, oke. Oke, berarti sejauh ini Kaltim Berau lah, kan pembibitan belum ada. Mungkin untuk cari sapi penggemukan pun dari luar kemungkinan. Iya. Nah itu dari mana aja tuh mas? Dan jenisnya yang ada di kandang sampai sekarang ini apa aja? Akses masuk sapi di Berau itu ada 2. Jadi lewat Sulawesi itu kapal laut langsung turun, kapal Turun haji Berau? biasa ya. Nah, Atau satunya lagi dari Samarinda lewat darat. Nah biasanya sapi-sapi dari arah Nusa Tenggara, Nusa Tenggara sana ya? Ya. NTB, Bali. Kupang, Bima, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Jauhnya dari Samarinda ke sini tuh Ya. manusia aja capek sekali gimana. 20 jam. Yang paling penting di penggemukan kan pakan. Ya. Nah, sampean pakai pakan apa aja di sini? Apakah rumput hijau total atau ada yang fermentasi atau jenisnya gitu mas? Iya, kalau misalnya penggemukan kita lebih banyak pakai menggunakan ampas tahu. Jadi sebenarnya kalau pakan itu menyesuaikan dengan limbah yang ada di sekitar tempat kita berternak. Gitu. Apa yang ada kita gunakan. Kebetulan kita melimpahnya di sini ampas tahu, jadi kita pakai ampas tahu. Tahu rumput juga. Rumput itu juga, tapi hanya sedikit kita. Sedikit malah, ambilnya, apa tahunya ya. yang banyak ya? Ya, karena rumput ini kita cuman hanya untuk memastikan ada serat kasar yang masuk ke perutnya dia aja. Oh gitu. Gitu. Jadi untuk sumber proteinnya kita mempushnya dengan ampas tahu. Sekitar 28 ekor ini kita pakainya sekitar 18 karung sehari. 18 Satu karung. karungnya 45 kilo. Jadi harus Jadi ada dapat 45 hitungannya. kali Berapa tuh? 18 karung. Berapa duit? Kalau uangnya itu sekitar 275.000 Per hari. untuk sampai ekor. Biaya makan Sudah semua. 30 ekor Oh 30 ekor ya. Kali 3 bulan kali 3 bulan. 3 bulan. Jadi biayanya lumayan besar. lumayan besar. sebenarnya. Tapi hasil dengan biaya itu masuk lah ya kan. Pasti masuk. masuk. Jadi rata-rata 3 bulan 4 bulan ya kita penggemukan ini. Iya, 4 bulan. 4 bulan. 4 sampai 5 bulan. 4 sampai 5 bulan baru kita bisa potong. Iya. Oke. Tapi tergantung juga sih momen-momennya. Misal kayak ada momen Idul Fitri, kita bisa 45 hari. Jadi 45 cari hari. bibitnya memang sudah gemuk, Tinggal digemukin dikit lagi. digemukin sedikit. Jadi dibelinya itu misal sebelum bulan puasa. Heeh. Kalau kita masih sebelum bulan puasa kita harus cari yang besar-besar nih kalau ada modal ya. Heeh. Cari yang besar-besar, bisa belikan di harga 52 atau Per ekor sampai itu ya? 55.000 per kilo beratnya. Heeh. Nanti kita bisa jual di 60.000. Jadi selisihnya ini jadi keuntungan. Oke. Nah, itu 45 hari aja biaya masa penggemukannya. Jadi sebenarnya bukan penggemukan tapi pemeliharaan. Pemeliharaan. Gitu. Biaya pemeliharaan jenis seperti itu ya. Mm-mm. Oke, jenisnya tadi Mas, ongol. Ya, Apa di lagi sini nih? ada jenis ongol, ada jenis donggala, ada jenis Bali. Bali kan kita punya 2 tipe, Bali sapi Bali murni sama Bali dari Kupang. Bedanya Bedanya di sebenarnya kalau tipikalnya ini beda di struktur tulangnya. Ya kalau kita lihat sapi-sapi dari Kupang itu tipikalnya pendek tapi bulat. pendek tapi bulat Ya kalau sapi-sapi Bali asli yang dari Sulawesi itu dia tinggi-tinggi. Tinggi besar berarti. Ya jadi dia lebih bisa besar gitu. Berarti lebih bagus yang dari sapi Bali asli. Dari Bali asli ya, cumannya memang harganya juga lebih tinggi. Oke.
Terus untuk kebutuhan pasar Mas, untuk daging sekarang seperti apa di sini? Terus ada berapa peternak yang melakukan usaha pengemukan yang sama di sini? Ya, kalau misalnya Kebutuhan kebutuhan pasar itu bagus sebenarnya, karena kenaikan harga pasti terjadi setiap tahunnya. Misal tahun kemarin harga normalnya 140, 135, sekarang udah di angka 150, 160. Jadi sebenarnya harganya ada mengalami kenaikan juga, menyesuaikan juga sih dengan harga kenaikan bibit sapi itu tadi. Iya ya. Terus kalau misalnya saat penggemukan di sini yang lain, kalau untuk kebutuhan sapi potong nggak ada. Pedagang biasanya mendatangkan dari luar atau mereka keliling mencari sapi-sapi di kampung-kampung. Sapi potong gitu langsung Ya. potong. Berarti nyaris ini usaha sampai satu-satunya hitungannya hampir. Dalam jumlah cukup besar, iya. Iya. Yang lainnya ada jumlahnya kecil, tapi kalau bukan untuk kurban ada juga yang banyak di Labanan. Labanan. Oke. Apalagi yang perlu ditanyakan tentang sapi? Oke. Mungkin yang terakhir. Kita bingung juga mau tanya banyak tentang sapi karena nggak ngerti sapi. Ini kan sapi di kandang, jadi tainya, kencingnya ada di sini nih. Nah, kalau orang tua saya ternak sapi juga, ya tapi dihambur, ketika di ladang kan gitu. Nah ini pengelolaan limbahnya seperti apa? Dijadikan untuk apa atau gimana nih sejauh ini? Kita sebenarnya punya dua sistem pengelolaan limbah. Jadi yang biasanya kita gunakan sebenarnya adalah langsung dicampur sama serbuk gergaji alas tidurnya. Oh yang ini? Iya, jadi sebelah sana tuh yang langsung sama serbuk gergaji, yang kandang sebelah sana. Tapi kalau yang sebelah sini kita kumpulin mau nggak mau setiap hari, dikumpulin setiap hari, dibersihkan, terus nanti dilempar ke tempat penampungan. Nanti di sana kita olah jadi pupuk kompos. Ya, pupuk kompos, bukan pupuk kandang. Berarti di sini ada pengolahan pupuk kompos juga berarti? Ya, kita pengolahan Banyak pupuk kali lah, kompos. breeding, pengemukan, ada pengolahan pupuk kompos juga ternyata. Oke. Apa tadi tuh yang terakhir tentang limbah dan Limbah aja tadi ya. Oke, berarti kalau yang tanpa serbuk gergaji tiap hari dibersihkan. Iya. Tapi kalau yang pakai serbuk gergaji per berapa hari atau per Tiap bulan? hari, Tiap hari juga sama. Oke. Nanti sampai tingginya udah 2 meter, serbuk gergajinya bercampur dengan kotoran sapi, baru kita bongkar. Bongkar untuk melakukan pengolahan istilahnya. Pendinginan. Oh, pendinginan. Ya, Baru dijadikan kompos. ya. Terakhir. Berapa dijual itu kalau yang Wes. pupuk komposnya? Pupuk kompos itu harga jualnya sekarang beda-beda, tergantung perusahaan mana yang membeli. Oh, gitu. Perusahaan ya targetnya. Kalau kami perusahaan A, perusahaan tambang tempat kami menjual itu salah satu yang terbesar di Berau, bukan salah satu tapi paling besar di Iya. Berau, itu membeli harganya 975 Rp1.000 975 per kilogram yang hydroseeding atau halus. Penggunaannya itu bukan ditabur manual oleh manusia tapi oleh mesin penggunaannya. Jadi disemprotkan pakai mesin. Oh, gitu. Nah, itu satu-satunya produsennya hanya di kami. Wede. Gitu. Pengolahannya harus ekstra juga itu berarti. Iya, pengolahannya ekstra. Kalau yang kasar itu harganya Rp500. Ya, itu yang biasa banyak dikerjakan oleh pembuat kompos lain di sekitar Berau. Harga Rp500. Ada juga perusahaan tambang yang membeli dengan harga Rp2.000 per kilogram. Mahal. Gitu. Ya mahal. Biasanya di tambang-tambang daerah tertentu, misalnya di perusahaan tambang yang ada di Tasuk, ada salah satu di sana, itu belinya 2.000. Jadi biasanya kalau kita mau jual ke sana kita juga tidak enak karena ada peternak sapi di sana kan. Tapi mereka mungkin nggak jual ke situ mungkin atau gimana? Jual. Jadi biasanya peternak di sana
produk komposnya mereka sedikit, mereka ngambil di kita dengan harga yang kami jual ke perusahaan biasa kami beli, mereka jual lebih tinggi ke Oh gitu. Enak di mereka dong. ya. Enak di mereka. Ya, Nggak kita menikung nggak boleh ya. Harusnya boleh. ya dong. boleh aja sih, cuman kita Jaga. jangan prioritaskan mereka yang Iya. warga kampung sana. Siap, siap. Itulah. Oke. Jadi ada berapa jenis pupuknya itu? Yang halus kasar aja gitu ya? Kita cuman yang halus untuk perusahaan, tapi kalau kita jual harian itu yang kasar, Kasar. Pasar ini cukup ya. masyarakat umum. Oke. Terakhir. Tadi terakhir. Saran masukan untuk teman-teman milenial kita untuk terkait dengan pertanian dan peternakan seperti itu. Saran. Wah, ini harus banyak dikat ini. Ya, nanti jadi salah ya. Saran. Apa ya sarannya? Ya kita tahu kan istilahnya pemuda kita, petani kita juga cukup jarang yang muda-muda hitungannya. Kan katanya yang umur 45 tahun ke atas kebanyakan gitu. Nah, gimana kita sebagai duta petani untuk menularkan virus-virus pertanian ke teman-teman pemuda lah begitu. Apa ya? Oh ya. Mungkin kalau untuk berternak atau bertani, sesuatu pekerjaan yang mungkin prosesnya banyak dan tidak mudah itu dikerjakan. Tapi kalau kita melihat dari sisi keuntungan, itu sebenarnya cukup bagus untuk dikembangkan gitu. Karena yang dikelola itu kan sebenarnya pangan, Iya. gitu. Kalau misal kita lihat sekarang banyak petani yang nggak sejahtera, saya kurang tahu di mana sebenarnya Salahnya. kesalahannya di mana. Bisa jadi mungkin karena produksinya yang kecil, Ya. menyebabkan harganya juga Nggak banyak. kecil, nggak banyak, tapi juga nggak tentu juga karena kan ada musimnya, misalnya Ya, cabai itu dia. bulan tertentu murah, tapi bulan tertentunya lagi meningkatnya tajam, Ya. ya kan. Begitupun dengan produk-produk lainnya kan, sama juga lah, sapi ada masa-masanya harganya cuma 130.000 per kilo, tapi kadang ada yang harganya sampai 190.000 per kilo. Jadi sebenarnya kan sama aja ya, Sama aja. tergantung manajemen keuangannya. Intinya sebenarnya pekerjaan di bidang pangan itu sangat menjanjikan, khususnya di wilayah Kalimantan Timur saat ini, khususnya lagi di bidang peternakan sapi. Tinggi gitu. Kebutuhannya tinggi. Kenapa? Karena setiap tahunnya, ini data tahun 2019, Kalimantan Timur itu mendatangkan 60.000 ekor sapi setiap tahunnya. Oke ya. Ya, berarti kalau dikalikan dengan 13 juta per ekor, dikali 60.000, nilainya berapa? Gitu. Kebutuhan itu tahun 2019, dan setiap tahun peningkatannya itu selalu terjadi. Iya. Jarang penurunan kebutuhan ya. Iya. Naik terus. Iya, iya. Betul. Nah, tinggal pengelolaannya seperti apa supaya 60.000 itu bisa sebenarnya didapatkan oleh penduduk Kaltim sendiri. Tapi sayangnya justru jumlah pembibitan di Kaltim setiap tahunnya mengalami penurunan. Penurunan malahan. Ya, kalau kita lihat dari data statistik BPS setiap tahun yang dikeluarkan, jumlah sapi di Berau itu mengalami penurunan. Makanya kita impor terus kerjaan. Iya. Impor dari pulau lain lah maksudnya gitu. Iya. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan Mas sebelum kita Assalamualaikum. Jadi paling itu aja, semangat kalau yang mau bertani. Oke. Memang nggak mudah, tapi kalau ketemu partner yang pas dan senang, bisa berjalan dengan baik sih sebenarnya. Oke, cukup.
Baik teman-teman, mungkin itu dulu yang bisa kita tanya-tanya tentang persapian, pengemukan dan breeding yang dilakukan oleh Mas Hafid. Kita doakan semoga breedingnya makin besar, bisa jadi breeding terbesar di Kartim lah, di Berau ini ya kan, karena di tempat lain saya belum dapati. Iya, ada Mas Andri. Mas Andri juga breeding, Oh, pengemukan. Mas ya, kan yang breeding yang hampir jarang, kayaknya baru sampean lah saya baca lah. Oh, ada perusahaan tambang. Itu beda. Beda lah. Kan milenial. Tambang. Oke, itu saja teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.